Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 2 minggu pasca tanam, kondisi tanaman jagung ini jumlah daunnya berkisar antara 5 sampai 6. Nah, yang ini ada 5. Kita coba hitung ya. Ini 5 daun, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jumlahnya sekitar 5. Dan pada umur 2 minggu setelah tanam ini sudah siap untuk dilakukan pemupukan. Bagaimana proses pemupukannya? Yuk, tonton terus video ini ya. Ketika tanaman yang sudah ditanam berumur 2 minggu seperti ini, kita wajib segera memberikan pupuk susulan pertama. Alasannya adalah cadangan makanan yang berada di biji atau endosperm ini sudah digunakan pada saat proses perkecambahan. Namun, ada beberapa biji yang tidak tumbuh seperti ini. Akibatnya beberapa lubang jadi tidak ada tanamannya. Untuk biji yang tidak tumbuh, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang jelas, dari kemasan terlihat bahwasanya persen daya tumbuh minimal untuk jagung ini adalah 80%. Artinya ada potensi 20% tidak tumbuh. Ya mungkin yang tidak tumbuh ini ya dari 20% itu. Selain daun tanaman yang sudah terbentuk sempurna, akar tanaman jagung ini juga biasanya sudah mulai aktif mencari nutrisi dan makanan di media tanahnya ya. Nah, ini kita coba lihat akar tanaman jagungnya. Kelihatan ya, ini akar tanaman jagung berumur 2 minggu. Nah, biasanya sebaran akar akan sama lebarnya dengan kanopi tanaman atau daun tanaman nih, terlihat ya. Terlihat sebaran area daun dan akarnya hampir sama. Karena kondisi tanaman masih muda, serta akarnya juga sudah mampu mencari nutrisi, maka dalam pemberian pupuk, ini posisinya juga harus diperhatikan ya. Yaitu jangan terlalu dekat maupun jangan terlalu jauh. Ini kira-kira 5-10 cm dari tanaman. Pemberian pupuk itu sendiri biasanya dilakukan dengan broadcasting atau disebar di permukaan tanahnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan lakukan sedikit percobaan nih dengan cara membuat lubang kecil di sekitar tanaman seperti ini, lalu nanti pupuk kita akan berikan pada lubang ini. Biasanya bisa menggunakan tugal kayu. Namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan arit ya. Karena sebatas percobaan sehingga bisa menggunakan arit. Adapun jarak lubang dari tanaman ini antara 5-10 cm. Jika terlalu dekat, nanti bisa mati tanamannya akibat plasmolisis atau panas kalau bahasa petaninya. Nah, jika terlalu jauh, itu juga kurang efektif dan tidak terserap oleh tanaman. Setelah lubang tugal selesai dibuat seperti ini kedalamannya kira-kira 4-8 cm ya, seperti ini. Maka tahapan selanjutnya adalah memberikan pupuk pada lubang yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk jenis pupuk yang digunakan ini adalah urea dan Ponska atau NPK ya, ini pupuk subsidi dengan perbandingan 1:1. Ini pupuknya sudah dicampur secara merata dan dimasukkan ke dalam ember seperti ini. Adapun proses pemberian pupuk ini dilakukan dengan memberikan pupuk pada lubang tugal yang telah dibuat tadi. Satu genggam ini biasanya untuk 3-4 lubang ya. Karena ini sekalian kita coba bandingkan antara pemberian pupuk yang disebar saja di permukaan tanah seperti ini dengan aplikasi pupuk pada lubang tugal yang kemudian nanti kita akan tutup dengan tanah. Ini adalah proses pemberian pupuk dengan disebar saja pada permukaan tanah ya. Cara ini umumnya diterapkan pada semua petani jagung sih. Saya juga menerapkan itu karena lebih praktis dan lebih cepat ya. Jadi pupuknya hanya diletakkan di permukaan tanah seperti ini. Karena jika dilakukan pembuatan tugal atau lubang terlebih dahulu, ini akan cukup memakan waktu dan tenaga yang dibutuhkan lebih banyak.
menurut petani ini kurang efisien karena ya tadi lebih lama waktunya dan butuh tenaga lebih banyak pastinya. Ini adalah hasil aplikasi pupuk yang hanya ditebar di permukaannya saja. Kemudian perlakuan yang ditugal tadi kita tutup ya menggunakan tanah seperti ini, yaitu tanah bekas galian lubang tugal tadi. Sebenarnya maksud dari aktivitas pembuatan tugal dan penutupan pupuk ini adalah tujuannya untuk mengoptimalkan pemberian pupuk, di mana pupuk yang kita berikan nanti di lubang tanah kemudian ditutup. Ini harapannya terhindar dari penguapan sehingga pupuk lebih optimal dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung. Jadi ditutup semua ya, jangan sampai ada yang tertinggal untuk perlakuan yang ditugal. Kemudian untuk yang lain, ini yang paling pinggir, ini pemupukan yang hanya disebar saja pada permukaan tanah. Kemudian baris kedua, ini yang ditugal atau diaplikasi di lubang terus kemudian ditutup. Memang dua baris ini yang sebelumnya tidak diberi biochar pada saat awal tanam. Nah, ini kondisinya, pemberian pupuk yang hanya ditebar di permukaan, sedangkan ini yang dilakukan aplikasi pemupukan di lubang tugal. Di dua baris ini kan masih ingat ya, sebelumnya dua baris ini memang kita khusus tidak beri biochar. Jadi yang memang tidak kita beri biochar, dua baris ini kita coba bandingkan. Ada yang kita pupuk hanya kita tebar saja di permukaan tanahnya seperti ini, seperti yang umumnya dilakukan para petani ya. Kemudian kita coba juga bandingkan nih. Jadi yang kita sebar aja, kemudian ini yang kita tugal. Jadi pupuknya kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Ini sudah kita lakukan penutupan menggunakan tanah. Sedangkan untuk dua baris selanjutnya ini kan yang sebelumnya kita kasih biochar nih. Nah, yang biochar pun kita juga lakukan percobaan. Jadi kita bandingkan antara yang kita aplikasi pupuk dengan metode broadcast atau sebar dan ditugal. Nah, kesemuanya ini kan dikasih biochar semua ya. Jadi sekalian nih, kalau tadi ada yang ditugal, kemudian disebar. Nah, yang ini itu sama-sama ditebar, tapi kita coba lakukan penutupan nih. Sekalian kita coba semuanya deh. Jadi ini disebar, cuma kita tutup lagi dengan tanah tanpa harus membuat lubang tanam. Jadi yang sudah kita aplikasi di permukaan tanah, ini coba kita tutup. Tujuannya sih sama ya, untuk menghindarkan pupuk ini menguap. Oleh sebab itu kita lakukan penutupan dengan tanah seperti ini. Ya, pada dasarnya ini sama sih ya, akan lebih butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan. Misalkan kalau luasannya setengah hektar, kemudian 1 hektar, otomatis waktu yang diperlukan untuk aplikasi pupuk akan lebih lama. Di samping itu juga akan butuh tenaga lebih, karena kan nggak cuma disebar aja. Biasanya kan petani cuma disebar, ini dilakukan penutupan. Nah, ini tadi udah selesai. Yang dua tadi itu yang nggak dikasih biochar, sedangkan yang sebelah sisi kiri sampai ujung ini semuanya diberikan biochar pada saat awal tanam. Ini juga kita bandingkan sekalian. Nah, ini yang kita tutup tadi. Demikian video singkat pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.